Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan penekanan warta untuk pada pagi hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena dapat kembali bersama-sama untuk beribadah secara konsen. Hari ini ibadah belum dapat ditayangkan bersamaan dengan waktu ibadah di gedung gereja atau streaming. Ibadah akan direkam dan ditayangkan pada nanti sore jam 17 atau jam 5 sore melalui YouTube GKI Temanggung. Yang ketiga, jemaat dimohon selalu mengenakan masker dan face shield selama ibadah dan selama berada di lingkungan GKI Temanggung, kecuali petugas ibadah ketika bertugas. Bagi saudara yang sudah mendapatkan face shield, dimohon untuk selalu dibawa dan dipakai dalam ibadah minggu-minggu selanjutnya. Yang kelima, urutan liturgi persembahan tetap tidak berubah. Hanya uang persembahan kita persembahkan setelah ibadah selesai dengan dimasukkan ke dalam guci di depan mimbar atau ke kotak persembahan yang berada di pintu utama. Amplop persembahan mohon sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, sesudah ibadah ini selesai, pengkhotbah, penatua dan seluruh petugas liturgi memberikan salam kepada jemaat di depan mimbar dan tidak memberi salam di pintu keluar. Demikian penekanan warta pada minggu ini. Selamat berbakti. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku kekasih Kristus. Hari ini, minggu kedua kita boleh kembali beribadah di gedung gereja. Meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat, kita bersyukur pada Tuhan karena boleh menjalani masa-masa yang sulit bersama Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mulai kebaktian kita ini dengan bangkit berdiri. Terpadu
bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Silakan. Indonesia merupakan negara yang beragam, baik suku, bahasa, kebudayaan, dan juga sejarahnya. Ada 740 suku dan 67 bahasa yang berbeda. Keragaman yang ada menjadi kekayaan bangsa untuk saling membangun, belajar, mengisi, dan berbagi. Kita harus merawat, menjaga, dan menghargai, sehingga semakin membawa kedamaian. Apabila keberagaman tidak dirawat dengan baik, maka keberagaman ini berpotensi untuk saling melukai dan membuat sekat yang tebal. Di tengah keberagaman Indonesia inilah GKI berkarya. GKI yang merupakan kependekan dari Gereja Kristen Indonesia, tak sekedar menumpang di Indonesia. GKI menjadi bagian dari masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai umat GKI wajib merawat keberagaman negara tercinta ini dengan memupuk dan menebarkan kasih lintas batas di Indonesia ini. Melalui kasih yang melintasi batas-batas keberagaman ini, GKI berkarya nyata di Indonesia. Tema ibadah kita hari ini ialah kasih lintas batas. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Iman Santosa dari Salatiga. Kami Jemaat GKI Temanggung mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan memberkati. Bersama-sama mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan Bapa kami yang Maha Kudus, kami manusia berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu. Engkau Maha Kasih dan Maha Murah kepada umat manusia tanpa memandang rupa. Tetapi kami sering mempunyai hati yang rasis, menganggap diri kami lebih baik dari orang lain. Sedangkan kami sama-sama diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ampunilah kami Bapa. Ubahkan hati kami supaya kami mengasihi dan menghargai sesama kami sebagaimana yang Engkau harapkan. Tuhan, dengarkanlah segala pengakuan dosa kami. Ampunilah
ampunilah dan sucikanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan bahwa anugerah Allah disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang setelah telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh mengadakan ibadah onsite walaupun dalam segala keterbatasan karena protokol kesehatan. Ya Tuhan, biarlah dalam suatu situasi yang barangkali kurang nyaman ini, kami tetap boleh beribadah dengan sukacita dan siap untuk menerima firman Tuhan dan belajar untuk memperlakukannya dalam keseharian kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa sabdamu itu sangat indah, namun kami juga tahu bahwa itu sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik, dan Tuhan menolong kami untuk mencoba berusaha untuk menerapkannya dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.
bagian Alkitab yang akan kita baca dan nanti kita renung bersama akan saya bacakan dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Saya bacakan sabda Tuhan yang berkata demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia mereka mendengarkan sabda Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat pagi. Tema kebaktian dan tema khotbah kita pagi ini adalah kasih tanpa batas. Kasih tanpa batas. Sebuah tema yang sangat indah, yang sangat bagus. Maksudnya jelas. Yakni kita diminta untuk mengasihi orang tanpa kecuali. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada batas-batas, entah apapun juga. Latar belakang, etnis, pendidikan, tingkat sosial, suku, agama, dan sebagainya itu bagus. Tapi mari kita realistis, ini bisa apa tidak kita lakukan? Mengasihi semua orang tanpa kecuali bisa atau tidak? Atau sesuatu yang ya sulitnya bukan main. Bukankah saudara kita mengakui kecenderungan kita itu lebih gampang bersahabat, lebih nyaman bergaul, berrelasi kalau ada orang yang punya kesamaan-kesamaan, tapi kalau berbeda, apalagi berbeda sangat besar, itu sulitnya bukan main. Jangan mengasihi, bertemu berrelasi saja kita mungkin tidak mau ya. Tapi kalau kesamaan, gampang ya. Bahkan kesamaan tidak usah macam-macam. Misalnya begini, kalau sudah di kota lain, Jakarta, di Surabaya, di tempat yang jauh dari Temanggung, lalu di jalan saudara lihat mobil platnya itu AA apa sih Temanggung? Ya. AAE, baru lihat plat mobil saja di jalan itu, wih, mau Temanggung. Ada semacam perasaan connect gitu ya. Padahal tidak pernah tahu itu siapa, segala macam, tapi ada AAE di Jakarta itu, wah, ini sama-sama dengan kita orang Temanggung. Sekali waktu pernah ada tugas sama saya, mungkin pernah saya katakan, yang bilang sama saya, "Pak Iman, saya minggu lalu tidak ke gereja." Kenapa? Saya ke Jakarta. Naik apa? Naik kereta. Sama siapa ke Jakarta? Sendirian. Terus saya bilang, "Oh, nyarter." Ya toh? Kalau pergi ke Jakarta sendirian naik kereta itu berarti nyarter tuh. Ya tidak Pak Iman. Lah maksudnya gimana? Tidak ada yang kenal. Hamba dikenali, sebelah mana ada. Sudah Pak Iman saya kenalan, tapi gimana? Ya ngomongnya cuma sebentar saja. Saya Iman itu siapa ya? Lalu apa lagi? Saya orang Kristen, anak Tuhan. Maaf, saya tidak Kristen, menang. Tapi ketika saya Kristen, oh saya juga anak Tuhan, nyambung ya. Anggota gereja mana? Saya GKI, Pusat Tentang Ustaz, menang. Saya GKI kok, saya juga GKI. Oh iya, mana teman khusus Temanggung? Kalau bahkan zaman Pak Jam 6, saya juga dengan 6.
Lah kok tidak pernah ketemu tuh, tidak pernah kenal dia. Terus podo-podo tetapi tidak pernah. Nah setelah mengasihi orang yang beda kelompok, beda agama itu jujur, terus terang, sulitnya bukan main ya. Jangankan mengasihi berrelasi, kalau kita lihat orang pakai pakaian tertentu, penampilannya tertentu gitu kadang-kadang, ini, lalu kita menghindar, kita menyingkir ya. Kita sudah tahu diajari oleh firman Tuhan supaya belajar seperti Allah mengasihi semua orang. Yesus pernah mengatakan bahwa belajarlah seperti Allah itu loh, yang menerbitkan matahari bagi semua orang, betul kan? Matahari kok nggak milih-milih ya. Ketika keluar, dia tidak diperintah oleh Tuhan untuk kayak sorotan kasure wong Kristen itu dijemur kayak sarungi bigari, yang itu tidak jangan kan? Hujan juga begitu kan? Kamu turunlah ke sawahnya orang Kristen yang tidak, betul ya? Tidak kan? Udara siapapun juga boleh menghirup ya. Agama apapun lah semuanya itu boleh. Tua, muda, baik, jahat semua boleh. Bahkan pohon pun juga memberikan pesan tersendiri. Siapa yang boleh berteduh di bawah pohon itu? Apanya orang baik? Tidak. Orang baik, orang jahat, apapun suka apapun itu boleh saja. Allah mencintai tanpa batas. Manusia ini yang menciptakan batas-batas. Ya. Kadang-kadang sudah terdidik tidak ada dibangun perumahan klaster lalu pakai nama wilayah tertentu ya. Hanya untuk orang agama tertentu. Itu sebenarnya kan semacam itu ya. Sekat-sekat batas-batas. Kalau kita tinggal di situ, belum tentu boleh. Kalau bisa di situ, kita masa tidak nyaman dan kepingin pindah saja. Kok di kampung ini yang cuma Kristen kok cuma saya? Tidak nyaman. Ada batas-batas. Nah kita mau belajar dari bacaan yang kita baca ini. Ketika Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan setan, dan itu adalah orang yang bukan orang Yahudi. Tadi kita membaca Yesus pergi ke daerah Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan yang berseru, Tuhan anak Daud kasihilah aku, sebab anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tirus dan Sidon ini bukan wilayah tempat tinggal orang Yahudi. Dan perempuan yang datang ini orang Kanaan, bukan orang Yahudi. Ada banyak menarik. Yang pertama, ini bukan wilayah orang Yahudi, tapi Yesus mau lewat situ, mau masuk ke situ. Kemudian perempuan tadi itu juga bukan orang Yahudi. Apalagi dia seorang perempuan yang waktu itu juga punya batasan dibanding dengan laki-laki. Ia menyebut Yesus dengan gelar kehormatan, Yesus Tuhan anak Daud, pengharapan yang sangat tinggi. Dia juga yakin Yesus pasti berkuasa. Menyembuh setan itu pasti bukan barang sembarangan. Siapa tahu perempuan ini sudah kesana kemari mencari pun atau segala macam, tidak bisa. Dia datang kepada Yesus. Itu berarti dia percaya. Juga dia percaya bahwa Yesus tidak hanya berkuasa, tapi juga mau mengasihi. Pasti mau menolong. Dia sudah mendengar itu. Dia sudah pasti merendahkan dirinya, membuang segala macam kesombongannya. Saya ini bukan orang Yahudi, perempuan lagi. Baiklah, saya datang pada Yesus. Sangat butuh. Tuhan, anak Daud, kasihilah aku, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, saudara, bagaimana reaksi Yesus? Injil mengatakan jelas, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dibiarkan, dianggap tidak ada, dianggap tidak penting, ditekelai, tidak direspon. Ada ungkapan mengatakan diam itu emas, tapi di sini bukan ini. Diam itu tidak hanya emas, diam itu bisa beri kaku, mati, memutus percakapan, memutus komunikasi. Saudara bayangkan kalau itu kita alami. Kita ini punya masalah berat, datang kepada orang yang kita yakin mampu menolong, dan biasanya orang yang ditolong, waktu kita datang, orang itu diam saja. Ini kira-kira bagaimana pesan kita? Mungkin kita akan kecewa, marah, mulai goyang. Orang dianggap cuma tersinggung kan? Didiamkan itu dianggap tidak ada, dianggap tidak penting, tidak dipedulikan, ditekewain. Ekori jadi dulu menungguai pada sugi, pada orang yang ditolong, aku kok ditekewain. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sudah begitu, para muridnya berkata kepada Yesus, Guru,
Suruhnya pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kita mikir ya, lalu gurunya gitu, pasti muridnya juga gitu ya. Suruh pergi saja. Kita bisa menakutkan lain. Jangan-jangan bukan ini yang dimaksud para murid. Mungkin murid itu ingin mengatakan begini, Tuhan, buat disembuhkan toh. Tuhan kan bisa. Itu pasti gampang buat Tuhan. Tuhan kan juga makasih semua orang ditolong. Buat ini disembuhkan gampang supaya tidak mengganggu perjalanan kita loh. Sudahlah, disembuhkan saja lah. Suruh ia pergi daripada mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Baru Yesus kemudian berbicara, tetapi ngomongnya tidak kepada perempuan tadi, tapi kepada para muridnya. Perkataannya pun perkataan sindiran, dan dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba sesat dari umat Israel. Artinya, perempuan dengarlah itu, kamu itu orang Israel, bukan itu kamu yang aku datang. Kalau pertama didiamkan, tetapi kemudian kedua disindir seperti itu, kalau kita lagi-lagi Pak bisa minta tolong, bisa terlibat hutang, bisa minta pinjam uang. Pertama didiamkan, lalu teman atau istri dari yang kita bilang, Pak, sudah Pak, daripada ributi terus. Lalu si orang ini berkata, duit itu lagi kayak uang. Kira-kira gitu, gimana kita bisa? Rumah ya, kita kerungu. Ini kan ditolak juga Pak. Sudah bilang habis. Tapi luar biasa perempuan ini apa? Mendekat, menyembah, luar biasa ya. Terdengar, Tuhan tolong aku, menuntut kesembuhan, keseriusan. Ini tidak ada cara lain kecuali Tuhan yang menolong saya. Dia tidak mau pergi, mendekat, menyembah, dan meminta pertolongan lebih lanjut. 2 kali loh sudah dipikirkan. Dan ketika dia mengatakan seperti itu, Tuhan tolong aku, baru sekali menoleh pada perempuan itu dan mengatakan kata-kata yang cenderung kasar. Apa katanya? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini kan juga sendiri itu rasanya. Tadi yang pertama, kedua itu mengatakan aku diutus hanya kepada orang yang hilang dari umat Israel, dan sekarang dia mengatakan tidak patut loh mengambil roti itu, makanan itu, kebaikan, keselamatan, rahmat itu yang disebut anak-anak orang Israel, dan melemparkannya, tidak memberi, melemparkannya kepada anjing. Wanita ini disamakan dengan anjing, di anjing-anjing itu bahasa Jawanya kan asu tuh, anjing itu. Nah, mungkin yang dimaksud ini bukan anjing-anjing di jalanan kotor berkurang, tapi anjing yang itu loh mainan sama anak-anak tuan rumah ya, anjing yang bagus, yang bersih barangkali. Tapi bagaimana bagusnya itu tetap anjing. Kalau kita dikatakan kamu ini anjing yang bagus, ya walaupun bagus tapi anjing tuh tidak patut mengambil roti yang sebagai anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, ini kalau sudah seperti ini kira-kira antemi baik. Pertama didiamkan, tidak dijawab, yang kemudian disindir, yang ketiga malah dikatakan seperti itu. Kalau bisa pergi saja. Tapi luar biasa ya, perempuan ini tersinggung, bahkan membenarkan kata-kata Yesus, dan dengan itu mengajukan permohonan baru. Benar Tuhan, artinya apa? Aku ini benar Tuhan anjing, misalnya anjing aku. Tapi aku ini anjing yang tahu diri. Aku cuma di bawah meja menanti remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya tahu, saya ini anjing. Saya tidak melompat ke meja. Saya nunggu di bawah. Saya tahu anak-anak kalau makan mesti tidak rapi. Ada saja gogok. Nah, saya gogokan itu saja. Benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kita bisa kayak begitu sampai 3 kali ya? Minta tolong, didiamkan. Kedua disindir, yang ketiga malah dikatakan seperti itu. Apa kita masih bertahan? Wanita ini bertahan, dan akhirnya datanglah jawaban Yesus. Hai ibu, besar iman, jadilah seperti yang kau kehendaki. Seketika juga anaknya. Setelah kisah ini menunjukkan sebuah iman yang sungguh-sungguh real, yang nyata, percaya penuh, yang tidak mundur walaupun banyak tantangan. Tetapi kisah ini juga ingin mengatakan seperti tema kita ini, nyatanya Tuhan itu mengasihi semua orang loh.
Walaupun awalnya itu agak seret, tapi pada akhirnya Tuhan itu mengajukan permohonan si perempuan tadi. Bahwa Allah mengasihi semua orang yang saya kira sangat jelas. Alkitab mengatakan seperti itu. Yohanes 3:16 yang kita hafal itu mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya akan orang saja, sehingga dikaruniakan anak tunggal supaya barang siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Allah mengasihi semua orang tanpa batas. Ini kira-kira bagaimana saudara kalau kita melihat tetangga kita, orang lain yang tidak seiman dengan kita, hidupnya itu kecukupan, diberkati melimpah. Kita kira-kira marry atau bisa menerima itu ya? Saya berdoa kerja keras kok berkatnya seret, dia Umar diberkati melimpah. Kita bisa enggak menerima itu? Bahwa Allah juga mengasihi semua orang tanpa batas, tanpa sekat-sekat. Sulit ya? Realitas saat ini kan apa? Jangankan berrelasi, orang mudah konflik, orang mudah bermusuhan. Bukan hanya antar suku, antar agama. Dalam satu rumah agama pun yang tidak sama tafsirnya dengan yang saya pahami, itu bisa diserang loh ya. Ada tuh orang di Solo, kita tahu beritanya, baru mengadakan itu hari ini, diserang oleh kelompok lain yang juga sama-sama seagama itu. Jadi masalah besar. Dan kalau konflik dasar keyakinan seperti ini sangat sulit diselesaikan. Padahal katanya semua agama mengajak kebaikan. Tapi kok nyatanya konflik antar agama sering terjadi. Tapi yang paling sulit diselesaikan. Konflik antar bangsa, antar negara, kalau yang satu negara kaya, gampang mengalahkan negara miskin. Orang pinter, gampang mengalahkan orang bodoh. Tapi kalau soal keyakinan itu sangat sulit, membekas di hati. Perangnya sudah selesai, tapi dendamnya masih kubaran terus, sulit sekali bukan main. Lalu bagaimana kita mencoba menerjemahkan kasih tanpa batas ini? Ya saya kira kita gereja sudah mencoba silsilah. Ini masa pandemi ini banyak gereja mengadakan kasih sosial ya, sembako murah atau bingkisan apa kita untuk pakai gereja, siapapun boleh mengambil kan tidak kita cek ini yang ambil ini Kristen apa tidak. Semua orang bisa kita layani, silahkan mengambil. Itu cara kita belajar mengasihi tanpa melihat itu, tanpa kita tahu siapa mengambil. Tapi bisa nggak ya, misalnya saya membayangkan kita datang ke sebuah tempat apa ya, agama lain, asrama atau tempat pendidikan agama itu memberikan bantuan itu, mungkin ya agak canggung ya, agak sulit, nggak biasa ya. Saling asuh seperti itu mungkin yang paling sederhana adalah kita bisa mengubah sedikit cara berpikir kita, yaitu yang berbeda dengan kita itu tidak harus berarti musuh. Itu juga sesama yang perlu kita kasihi. Ini saya kira juga kelihatannya sederhana tapi susah loh. Jujur, kalau kita lihat orang pakai jenggot, pakai jubah, ikat rempah, langsing kerang, piye sudah ada apa di benak kita itu? Kita suruh mengasihi tanpa batas. Bisa tidak sulitnya bukan main ya. Indonesia ini sangat plural bukan? Macam luar biasa banyaknya itu. Bisa nggak kita berrelasi dan mengasihi dengan semua orang itu? Saya di GKI Salatiga merasa bersyukur loh, di sana itu ada banyak etnis. Ya walaupun semuanya orang Kristen masuk di gereja kami, tapi ada 16 etnis di situ. Itu bagi saya pribadi yang dulu dari Paraan itu sudah satu perubahan besar loh. Dulu tuh di Paraan kalau lihat orang hitam satu, orang Irian aja, beda, ireng dulu, ireng banget. Nah di Salatiga sekarang semuanya ada ya, ireng, kuning, putih, coklat segala macam ya. Seperti lagu kata Aisyah, Tuhan cinta semua bangsa, putih, kuning dan merah, semuanya. Kulit hitam, kulit putih, pokoknya berkulit lah. Cuma dikasih oleh Tuhan ya. Tidak gampang seperti itu ya. Nah di Salatiga saya bisa melihat banyak suku, ya, banyak etnis. Ya walaupun masih sesama Kristen itu, tapi sudah membuka sedikit wawasan. Oh ternyata kita juga tidak berpikir stereotip. Pokoknya kalau orang itu mesti jahat. Tidak kan? Ada orang yang sering preman mukanya, tapi hatinya roman aja. Aku ngomong ternyata, Mas, situ dari mana? Saya begitu. Oh ya, iya, oh ternyata kalau punya teman aja.
Sebaliknya orang yang kelihatannya itu lemah lembut tapi apa sih katanya. Saudara, tema kita ini kok indah, tapi seperti semua yang indah itu mesti sulit untuk kita lakukan ya. Semua yang bagus-bagus, yang mahal-mahal itu sulit untuk kita dapatkan. Kasih tanpa batas itu indah, bagus, tapi sulitnya bukan main kita lakukan. Semua yang baik, yang indah, yang mahal itu sulit. Kalau ingin dapat berlian, harus kerja keras. Kalau ingin dapat kereweng, di luar ada. Kalau ingin mengasihi yang sama, kamu ya di gereja itu selain mengasihi nanti keluar di gereja. Nah, kita bertemu dengan tema ini, kasih tanpa batas. Sulitnya bukan main ya. Tapi gereja kita GKI ini ditempatkan Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, dan inilah panggilan kita. Gereja Kristen Indonesia harus menjadi gereja kasih Indonesia. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Mari kita menaikkan doa setiap kita. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan barangkali ini bukan hal yang baru bagi kami, karena kami pernah diajari seperti itu. Sama seperti Engkau mengasihi semua orang tanpa kecuali, kami pun diminta untuk mengasihi tanpa batas. Kami tahu hal itu ya Tuhan, tetapi dengan jujur kami mengakui itu tidak selalu mudah kami lakukan. Di benak kami, di pikiran kami telah membuat sekat-sekat, batas-batas. Kami merasa lebih nyaman, mudah berelasi, gampang menolong kalau orang itu punya kesamaan-kesamaan dengan kami. Sebaliknya yang berbeda dengan kami, betapa kami harus berpikir ulang apakah kami harus mengasihi mereka itu. Ya Tuhan, walaupun kami tahu ini sulit, tapi biarlah kami mulai belajar terbuka memandang sesama kami. Bukan orang yang kami harus musuhi, jauhi, tapi tetap orang yang kepadanya kami tetap bisa berelasi dengan baik. Kami tahu ya Tuhan, ini tidak mudah, akan ada banyak hambatan. Tetapi ya Tuhan, kami ditempatkan, gereja ditempatkan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kemerdekaan bangsa kami yang sudah ke 75 tahun ini. Kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak masalah pada bangsa ini. Juga di masa pandemi ini, selalu saja ada orang-orang, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak membantu terselesaikannya wabah pandemi ini, namun justru menggunakannya dengan isu-isu yang lain untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa kami yang terus berupaya untuk bisa mengelola pandemi ini. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, para dokter, lembaga riset yang mencoba menciptakan vaksin. Tuhan berkati upaya ini, sehingga dalam waktu yang tidak lama vaksin bisa ditemukan dan rakyat bisa tertolong. Kami doakan ya Tuhan, pemerintah bangsa kami ini, Tuhan melindungi dari semua yang jahat. Tuhan selamatkan bangsa kami ini dari kehancuran, dari keterpecah belahan,
dari rasa saling permusuhan. Di mana-mana mudah sekali timbul konflik. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan mengatur, menjaga, menyelamatkan sejarah bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anggota jemaat-Mu dan semua orang, khususnya anak-anak dan lansia yang rentan terhadap wabah COVID-19 ini. Lindungi mereka ya Tuhan dari semua yang tidak baik. Mereka tetap sehat, tetap bersemangat. Kami doakan gereja-Mu, Jemaat GKI Temanggung ini, dalam masa-masa yang sulit ini, Tuhan memberikan penerangan untuk jemaat ini tetap boleh berkarya, melakukan aktivitas-aktivitas, dan tetap boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak, tim multimedia yang bekerja keras, yang mengedit tayangan untuk disiarkan nanti sore. Tuhan berkati supaya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami semua yang karena COVID ini mengalami kesulitan di bidang ekonomi khususnya. Biarlah kami pun tidak putus asa. Kami boleh percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada, dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun sudah hampir 5 bulan wabah ini melanda, kami bisa melihat kami boleh bertahan itu juga karena kebaikan Tuhan. Karena itu kami serahkan kehidupan kami selanjutnya juga dalam tangan Tuhan. Berbagai macam pergumulan kami juga serahkan kepada-Mu ya Tuhan, dan biarlah sebagaimana yang diteladani oleh perempuan Kanaan ini, yang datang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan Maha Baik, kami juga terus beriman kepada-Mu, yakin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami semua. Kini kami bersatukan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada-Nya melalui persembahan yang kita berikan. Marilah kita akan mendasari persembahan kita dari firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai di guci depan mimbar atau di kotak di pintu utama depan. Dan bagi saudara-saudara yang beribadah secara streaming di rumah, dapat memberikan persembahan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dikumpulkan terlebih dahulu dan kelak dipersembahkan jika keadaan sudah memungkinkan. Kemudian yang kedua, dapat ditransfer ke rekening milik GKI Temanggung di BCA nomor 15402650006 atas nama Inariati Gunadi. Atau yang ketiga, dengan diserahkan kepada majelis jemaat tiap hari Selasa di gereja kepada Penatua Ratnawati pada jam kerja. Mari kita akan menaikkan pujian persembahan kita dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Yeah.
doa persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berbagi dengan sesama. Tuhan, kami telah diperkaya dalam segala hal, karena Engkau yang telah mencukupkan kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami boleh bermurah hati kepada sesama kami, sebagaimana Tuhan yang sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, dan pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang undurlah dari tempat ibadah ini. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini sediakan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.